Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Yusuf dengan NIM B1B1230029 mengambil satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi yaitu dasar dari perilaku kelompok. Langsung saja masuk pada apa itu kelompok. Kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sifat kelompok terbagi atas dua. Yang pertama, kelompok yang bersifat formal adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Dan yang kedua, kelompok yang bersifat informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara organisasional. Misalnya, kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Lanjut pada mengapa orang-orang membentuk kelompok. Kelompok sosial terbentuk secara alami karena manusia adalah makhluk sosial. Setiap individu memerlukan bantuan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, tiap individu memiliki minat atau kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah kelompok dengan minat atau kepentingan yang sama. Lanjut pada karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang, yaitu yang pertama, kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Kesamaan demografis dapat juga mengarah pada identifikasi yang semakin kuat bagi para anggota yang baru direkrut. Sementara mereka yang berbeda secara demografis akan memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi kelompok sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperlihatkan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Dan yang ketiga, status. Orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dalam mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Lanjut pada model 5 tahap. Yang pertama, tahap membentuk atau forming stage. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Ketiga, tahap menyusun norma, normal stage. Tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Keempat, tahap mengerjakan atau performing stage. Tahap keempat di dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Dan yang kelima, tahap membubarkan atau adjourning stage. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara yang dicirikan dengan memusatkan pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Lanjut pada properti kelompok 1, yaitu peran. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan masyarakat. Ada 4 jenis dalam peran, yaitu yang pertama, persepsi peran atau role perception. Suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi peran atau role expectation. Bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, kontrak psikologis atau psychological contract.
sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Yang keempat, konflik peran atau role conflict. Suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Lanjut pada properti kelompok 2, yaitu norma. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Yang pertama, studi Hawthorne, apresiasi skala penuh atas pengaruh norma terhadap perilaku para pekerja tidak terjadi pada awal tahun 1930-an. Mengikuti kajian yang dilakukan di antara tahun 1924 hingga 1932 di Western Electric Company Hawthorne Works di Chicago. Lanjut pada properti kelompok 3, yaitu status. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, status memiliki arti keadaan atau kedudukan seseorang dalam artian orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Yang pertama, teori karakteristik status. Teori karakteristik status suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Yang kedua, status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Yang ketiga, ketidakadilan status. Penting bagi para anggota kelompok untuk meyakini hierarki status tersebut adil. Hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi macam-macam tipe perilaku yang korektif. Dan yang keempat, kelompok status dan stigmatisasi. Meskipun jelas memandang Anda, status orang dengan siapa Anda berafiliasi juga dapat memengaruhi bahwa status Anda memengaruhi cara pandangan orang lain terhadap Anda. Lanjut pada properti kelompok 4, yaitu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan pengukuran dan perhitungan dengan dinyatakan dalam angka terhadapnya. Kemalasan sosial atau social loafing, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Lanjut pada properti kelompok 5, yaitu kekompakan. Kekompakan ditandai dengan kuatnya hubungan antara anggota tim yang saling merasakan adanya ketergantungan dalam urutan tugas, ketergantungan hasil yang ingin dicapai, dan komitmen yang tinggi sebagai bagian dari sebuah tim. Lanjut pada properti kelompok 6, yaitu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan masyarakat. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah kelompok merupakan kendaraan yang sempurna untuk mengerjakan beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan keduanya, baik luas dan mendalamnya input bagi pengumpulan informasi. Jika para anggota kelompok memiliki keragaman latar belakang, maka alternatif yang dihasilkan menjadi lebih ekstensif dan analisis menjadi sangat penting. Itulah materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.